أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد
Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Puji dan syukur senantiasa terpanjat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan karunia-Nya berkat iradatnya hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk datang melaksanakan sholat Jumat yang mulia ini. Tentunya kita sangat berharap bahwa kesempatan ini semoga senantiasa menjadi penambah amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga seluruh dilipat curahkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau, kita sangat mengharapkan syafaat kelak nanti di yaumil akhir, dan tentunya kebahagiaan tertinggi adalah bertemu dengan orang yang senantiasa kita sebut di dunia. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib senantiasa berwasiat takwa, karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita hidup di dunia dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang abadi. Maka tentunya di setiap khutbahnya nasihat untuk dirinya dan nasihat untuk jamaah semuanya sejatinya sedang bertanya bagaimana kondisi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia terus bertambah, waktu yang hari ini kita jalani begitu indahnya, begitu tenangnya, begitu bahagia. Lalu diingatkan di setiap khutbah Jumat bagaimana kondisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang serius betul-betul menghamba kepada Allah atau hanya malah sebagai seremonial semata? Maka bentuk kebalikan dari ketakwaan itu adalah kesemuan, bahwa kita melaksanakan ibadah hanya sebatas ritualitas semata, tidak dari hati tapi hanya bentuk ingin dilihat oleh manusia. Maka jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa bentuk tercermin dari hati dan terlahir dari hati, juga terbentuk dari perilaku. Maka tentunya hari ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa tujuan akhir dari bulan Ramadan adalah proses manusia agar menjadi pribadi yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, orang-orang yang beriman. Pernah saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berprasangka baik kepada kita, orang-orang yang beriman. Padahal jangan-jangan kondisi keimanan kita tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sedang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Mungkin saja kita lalai, mungkin saja kita sedang malas, kita tidak ingin beribadah. Tetapi ingat, Allah masih memberikan julukan terbaik bagi kita, orang-orang yang beriman. Maka jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan julukan terbaik, kita masih disebut orang-orang beriman, walaupun bisa saja kondisi iman kita sedang menurun. Maka itu menjadi motivasi bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala saja masih memberikan peluang ampunan, peluang rahmat kepada kita. Maka kita hari ini ketika diberi julukan terbaik, apa yang hari ini bisa kita lakukan untuk mempersiapkan bulan Ramadan? Karena usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa kali kita menemukan siklus bulan Ramadan? Ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun menemukan bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita merasakan kebahagiaan, merasakan keseriusan bahwa ini bulan Ramadan yang harus kita bisa maksimalkan. Kita melihat bagaimana ada mu'alaf, mu'alaf, dia masuk Islam ketika dia di bulan Ramadan. Dia melihat barisan kaum muslimin ketika sholat berjamaah ada dalam keseriusan semua. Bahkan cerita yang paling anehnya, ada orang mu'alaf, dia masuk Islam hanya gara-gara melihat iklan di bulan Ramadan. Begitu indahnya bulan Ramadan menyerap kepada sanubari setiap manusia bagi jiwa-jiwa yang paham bahwa ini Ramadan harus kita maksimalkan. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, mengamalkan dalam perbuatan. Bahwa iman, bahwa saum itu juga berkaitan bagaimana apakah iman kita sungguh-sungguh. Ihtisaban, para ulama menerjemahkan tentang konsep keikhlasan. Para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan di bulan Ramadan, apakah kita betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah? Apakah kita ingin dilihat oleh manusia? Apakah kita mengaku muslim hanya sebatas kata, kalau di amalan lain kita tidak mengaku sebagai muslim? Diingatkan ihtisaban. Yuk Ramadan ini mari bersama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menasehati. Ramadan ini sebagai bentuk keikhlasan kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan lain kita tidak sering diingatkan terkait takwa, terkait ibadah, terkait kesungguhan. Maka para ulama memberitahukan Ramadan ini jangan dibiarkan begitu saja. Di sana di bulan Ramadan kita melihat bagaimana suburnya orang menuntut ilmu. Dari mulai kuliah subuh sampai kultum menjelang tarawih itu ada. Sebagai cara Allah mengingatkan kita, kalau kita hari ini umur 45 tahun, maka Ramadan mana yang bisa kita buktikan bahwa kita serius dari awal sampai akhir. Bahwa kita mulai tarawih di hari pertama, lalu tarawih di hari 23, malam 23, 24, 25. Apakah kita masih bersegera datang ke masjid? Karena kadang mohon maaf penyakit di kita di Indonesia justru di awal penuh, di tengah mulai kosong, di akhir ternyata tinggal beberapa baris, bahkan tinggal beberapa orang. Maka bagaimana kita akan membuktikan bahwa kaum muslimin bersungguh-sungguh di bulan Ramadan? Maka tentunya jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mewanti-wanti. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yusilu akthar mimma yuslih." Umar bin Abdul Aziz beliau menyampaikan, banyak orang yang mereka beribadah tanpa ilmu. Mereka tanpa ilmu, mereka memilih beribadah, tetapi ternyata semangat menuntut ilmu atau semangat belajarnya itu tidak dalam kondisi tinggi. Maka bisa jadi ketika orang dia beribadah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka kalau bulan Ramadan ternyata kita akan melihat, mohon maaf misalnya, mercon semakin banyak, orang semakin banyak bergerombol tidak dalam kondisi beribadah, maka itu akan kita harus pertanyakan diri kita. Lalu Ramadan itu tujuannya untuk apa? Lalu bagaimana proses ketakwaan itu dijiwai oleh kita? Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita. Allah, aku qouli hadza astaghfirullah wa atubu. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka teruntuk para bapak, untuk saya dan untuk kita semuanya. Di bulan Ramadan kita akan banyak berkumpul dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Momen itu jangan dibiarkan begitu saja. Kalau hari ini kita memiliki anak 1, 2, 3, 4, tujuan tertinggi dari seorang ayah, tujuan tertinggi dari sebuah keluarga adalah mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka bulan Ramadan ini kita persiapkan anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3, anak ke-4, anak ke-5. Kita tanya bagaimana persiapan ibadah untuk di bulan Ramadan. Kita tanya anak kita, nah apakah engkau akan menyelamatkan ayah nanti kelak di yaumil akhir? Nah apakah engkau sudah mempersiapkan doa-doa terbaik untuk orang tuamu? Nah di bulan Ramadan Allah memberikan keleluasaan untuk berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, saat atau waktu diijabahnya doa adalah orang yang sedang berpuasa. Jangan biarkan mereka hanya merengek minta uang, merengek minta makanan. Juga kita rengek mereka.
doakan ayahmu yang hari ini sedang berjuang, tidak hanya untuk dirinya, untuk anak-anaknya. Maka ini momen terbaik. Maka para ulama memberitahukan Ramadan itu syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, di mana kita sebagai ayah, kita akan lebih sering bersama istri kita, bersama anak-anak kita. Lalu bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita, agar akhir hayat kita tidak berat meninggalkan anak-anak kita dan meninggalkan istri kita. Maka tentunya konsep Nabi Yakub, mata ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku meninggal. Ini yang senantiasa kita khawatirkan. Ayah yang bekerja dari pagi sampai malam, ayah yang harus berkeringat, lalu ternyata di akhir hayatnya bisa saja anaknya meninggalkannya karena tidak bertanya, mata ta'buduna min ba'di. Nah, apa yang akan kau sembah setelah ayah meninggal? Karena harta akan hilang. Apa yang dimiliki belum tentu selamanya ada di tangan kita. Bukankah orang yang meninggal tidak pernah membawa harta di alam kuburnya? Tapi mereka akan mempersiapkan amal. 3 hal yang mengiringi orang yang meninggal: hartanya, keluarganya, dan amalnya. Hartanya akan meninggal, anaknya juga akan meninggalkannya. Bukankah kita melihat di kuburan, berapa lama sih orang tinggal di kuburan, menunggu kuburan? Paling 40 hari, paling 1000 hari, setelah itu ditinggalkan. Maka sisanya hanya 1, tinggal amal soleh. Maka mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas diri kita. Ramadan sebagai sarana meningkatkan kualitas diri kita, kualitas keluarga kita, kualitas kaum muslimin, sehingga kaum muslimin betul-betul bersama-sama. Yuk saling mengingatkan, saling nasihati agar kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah. Istiqomah itu bukan hal yang mudah, karena tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh keluarga, kita butuh komunitas, kita butuh saling nasihati. Kita harus mulai terbuka, kita harus siap. Ketika itu benar kita terima, ketika itu salah, lalu kita harus memperbaiki. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, lalu kita bisa memaksimalkan momen itu, karena selalu kita berharap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Kita belum tentu sampai ke bulan Ramadan berikutnya. Dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah